fitnah mereka sandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka katakan Nabi Muhammad tukang sihir. Mereka katakan Nabi Muhammad adalah orang yang memerintahkan kita untuk bergembira dengan lahirnya Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna min ummati sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil qawi sultanah al-wadih burhanu al-maqsudi fil wujudi karamuhu wa ahsanuh. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid wa atim ala sayyidina wa habibina wa qurrata ayunina sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. Al-muhtaram al-mukarram yang saya hormati dan saya muliakan para habaib, wabil khusus habaib yang sepuh. Di antaranya di sini ada Ami Alwi Al-Idrus dan juga Ami Hamid Al-Kaf, dan juga saya punya mertua tercinta Ami Akil Al-Kaf. Kita doakan para sepuh-sepuh kita, habaib-habaib kita, Allah panjangkan umur mereka, memberikan kesehatan jasmani dan rohani mereka. Amin Allahumma amin. Dan juga para habaib, para asatidz, wabil khusus di sini ada guru kita bersama Sayyidina Al-Habib Ismail Al-Kaf, dan juga Al-Ustaz Muhammad Al-Idrus, dan juga ada Sayyid Farid Al-Kaf, dan juga ada para Ustaz, para Kiai, para habaib, wabil khusus para hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya para pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad SAW yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Fali Rabbi kullu hamdin jalla an yahsurahul ad idhabana bil wujudil Mustafa al-Hadi Muhammad. Segala macam pujian, segala macam bentuk syukur, segala macam kata-kata indah, mutiara-mutiara indah kita tujukan kepada Allah, yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirimkan kepada kita sesosok insan yang termulia yang bernama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dialah Allah Jalla Jalaluhu wa azamatuh, yang maha besar daripada segala sesuatu yang besar, sehingga yang besar selain Allah kecil, yang dimana dialah Allah Jalla Jalaluhu wa azamatuh, yang maha kaya daripada segala sesuatu yang kaya selain Allah miskin, yang dimana dialah Allah Jalla Jalaluhu wa azamatuh, yang maha raja di atas dari para raja, yang raja selain Allah budak, yang raja selain Allah hamba, yang dimana dialah Allah Jalla Jalaluhu wa azamatuh, yang maha berilmu, yang berilmu selain Allah adalah para pencari ilmu, yang dimana dialah Allah Jalla Jalaluhu wa azamatuh, yang maha tahu, yang tahu selain Allah adalah para pencari pengetahuan, yang dimana dialah Allah Jalla Jalaluhu wa azamatuh, yang maha kekal abadi, yang kekal selain Allah pasti akan mati, yang abadi selain Allah pasti akan tiada, karena wujudnya Allah, karena adanya Allah tidak pernah didahului dan diakhiri dengan ketiadaan ataupun kebinasaan. Ma'asyiral hadirin wa zumratus shalihin rahimakumullah. Duduknya kita di tempat yang penuh mubarakah ini, hadirnya kita dalam perkumpulan ini tidak lain tidak bukan untuk memperingati lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirnya kita di tempat ini tidak lain dan tidak bukan, ini merupakan ekspresi kegembiraan kita dengan lahirnya sosok agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memerintahkan kita untuk bergembira dengan
bukan habaib, bukan kiai, bukan ustadz, bukan juga para anbiya, bukan juga para mursalin, bukan juga para malaikat, akan tetapi yang memerintahkan kita untuk bergembira dengan lahirnya Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan dalam Al-Quranul Karim, qul bifadlillah wa birahmati fabidzalika falyafrahu. Katakanlah duhai Muhammad, katakanlah duhai Nabi, apa yang harus aku katakan ya Allah? Bifadlillah, karena sebab pertolongannya Allah, karena sebab rahmat daripada Allah, karena sebab pertolongan dan rahmat tersebut, falyafrahu, maka bergembiralah kalian. Pertanyaannya, pertolongan Allah itu apa? Pertolongannya Allah kepada hambanya itu apa? Tidak lain dan tidak bukan, ulama mengatakan pertolongannya Allah adalah Al-Quran. Pertolongannya Allah adalah Al-Quran. Sedangkan rahmatnya Allah di dalam ayat ini, para ulama sebagian mengatakan bahwasanya rahmatnya Allah bersambung dengan ayat yang lain. Faqala Allah Ta'ala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Nabi, tidak aku utus engkau wahai Rasul, melainkan rahmat bagi alam semesta. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, bergembiralah saya, bergembiralah kalian, bergembiralah kita, bergembiralah mereka, bergembiralah seluruh makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh makhluknya Allah bergembira dengan lahirnya Nabi. Maka apabila ada orang yang mengatakan bahwasanya dia tidak gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad, maka dia adalah bukan orang. Karena yang bukan bergembira, karena yang tidak bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad adalah iblis. Yang tidak bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad adalah iblis. Dalam suatu riwayat dikatakan ketika Nabi Muhammad dilahirkan, itu iblis teriak sekencang-kencangnya. Kenapa? Karena musuh terbesarnya telah lahir. Karena musuh terbesarnya telah lahir. Maka apabila ada orang yang tidak bergembira dengan lahirnya Nabi, maka dia apa? Maka dia apa? Iblis. Maka dia apa? Iblis. Bukan iblis. Iblis di atasnya iblis. Iya. Manusia pada bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad, sang penolong, sang pembawa syafaat, manusia yang paling mulia di muka bumi ini, Sayyidil Arabi wal Ajam. Jadi orang kalau tidak bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad, maka itu iblis di atas iblis. Bahkan batu yang tidak bernyawa sekalipun bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Oh, masalah. Atas perkara apa? Sebab apa? Maksiat apa yang kita lakukan kok kita tidak mau bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad? Tidak ada alasan untuk seorang hamba, khususnya umat Nabi Muhammad SAW, tidak bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral hadirin wa zumratus sholihin rahimakumullah. Bahwasanya kalau setiap acara-acara maulid, bahwasanya kalau setiap acara-acara maulidnya Nabi Muhammad SAW itu selalu dibacakan tentang kelahirannya Nabi Muhammad, tentang sejarahnya Nabi Muhammad SAW. Mari kita kembali ke belakang. Mari kita kembali ke perjuangannya Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana kok Islam itu bisa sampai kepada kita, tentang bagaimana sakit, duka, suka perjuangannya Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kepada kita. Dalam Al-Quran Allah ceritakan kepada kita bagaimana Allah ceritakan tentang perjuangannya Nabi Muhammad, sakitnya Nabi Muhammad, sukanya Nabi Muhammad SAW agar Islam itu sampai kepada kita. Jadi kita sebagai umatnya Nabi, kita tidak bisa tinggal diam, kita tidak bisa roha-roha saja, senang-senang saja. Karena kenapa? Bagaimana mungkin kita bisa mencintai Nabi Muhammad kalau kita itu kosong dan gersang tentang sejarahnya Nabi Muhammad? Bagaimana mungkin kita bisa cinta dengan Nabi Muhammad yang dimana cinta itu merupakan salah satu iman bagi orang yang mengaku umat Islam? Wajib hukumnya cinta pada Nabi. Wajib hukumnya cinta pada Nabi Muhammad SAW. Atas bagaimana mungkin timbul benih-benih cinta atau kita gersang dan kosong tentang sejarahnya Nabi Muhammad? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan
bahwasanya Allah ceritakan kepada kita tentang perjuangan Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran Allah katakan bahwasanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bidzalika yaqul wa yaqulullah wallahu khairul makirin. Dalam Al-Quran Allah katakan tatkala bil makna Allah katakan tatkala mereka berbuat makar kepadamu duhai Nabi. Tatkala mereka berbuat makar kepadamu duhai Rasul. Siapa yang berbuat makar kepada Nabi Muhammad? Alladzina kafaru, orang-orang kafir. Untuk apa mereka berbuat makar kepada Nabi Muhammad? Liyuthbituka, untuk membungkam dakwahnya Nabi Muhammad. Atau apa lagi? Au yukhrijuka, au yaqtuluka, atau untuk membunuh Nabi Muhammad. Au yukhrijuka, atau untuk mengeluarkan Nabi Muhammad daripada kampung halamannya. Wa yaquluna, dan mereka telah berbuat makar kepada duhai Nabi. Wa yaqulullah, dan pasti Allah akan balas makar daripada mereka. Wallahu khairul makirin, dan sesungguhnya Allah lah sebaik-baik pemberi balasan makar bagi orang-orang kafir. Mari kita kembali ke sejarah. Kita lihat bagaimana orang-orang kafir ingin membungkam dakwahnya Nabi Muhammad. Pertama, yang dikatakan dalam ayat tadi ada tiga kategori. Yang pertama ingin membungkam dakwahnya Nabi. Yang kedua ingin membunuh Nabi. Yang ketiga ingin mengeluarkan Nabi Muhammad daripada kampung halamannya. Ada tiga. Kita pertama yang kita bahas apa? Ingin membungkam dakwahnya Nabi. Apa yang mereka lakukan orang-orang kafir Quraisy membungkam dakwahnya Nabi? Mereka caci maki Nabi Muhammad SAW. Dimanapun Nabi Muhammad berada, dicaci, dimaki, dihina, disemprot Nabi Muhammad SAW. Baik Nabi Muhammad di pasar, di Ka'bah, di jalan, bahkan di rumah sekalipun. Itu istrinya Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab setiap paginya selalu menggedor rumahnya Nabi, mengetok rumahnya Nabi. Apa yang dia buat, apa yang dia lakukan begitu Nabi Muhammad membuka pintu, dia caci maki, dia hina Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada satu riwayat mengatakan bahwasanya itu orang-orang Arab itu setiap paginya mereka selalu sarapan gandum. Tapi Nabi Muhammad SAW setiap paginya selalu sarapan caci dan makian. Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW ketika dicaci, ketika dimaki, Nabi Muhammad tidak diam saja. Nabi Muhammad SAW apabila dicaci, apabila dimaki, Nabi Muhammad tidak menjadikan cacian dan makian tersebut sebagai air yang memadamkan semangat juang beliau untuk berdakwah. Akan tetapi cacian dan makian tersebut Nabi SAW menjadikan api yang justru malah mengobarkan semangat dakwah beliau. Contoh Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik di setiap aspek kehidupan manusia. Jadi kita sebagai umatnya Nabi, yang mesti kita tekankan di sini, yang mesti kita pahami di sini, kewajiban dakwah. Kewajiban dakwah bukan kewajibannya para ustadz, para kiai, para habaib, para asatidz saja, tidak. Kewajiban dakwah, yang memiliki kewajiban dakwah adalah setiap umat Islam dan muslimah sesuai dengan profesi keilmuan mereka masing-masing. Jadi kita semua yang ada di sini wajib hukumnya dakwah. Bukan kita orang yang di depan saja wajib dakwah, semua wajib dakwah. Tapi dakwah itu beragam. Ada yang dengan pakaiannya Nabi, sunnahnya Nabi. Ada yang setiap harinya sholat di masjid. Dakwah itu. Ada yang dakwahnya pakai siasat. Ada yang dakwahnya frontal, terang-terangan. Itu semua merupakan dakwah. Kemudian ketika orang-orang kafir Quraisy melihat Nabi Muhammad SAW dicaci, dimaki, dihina, justru malah Nabi Muhammad tidak membuat dan menghentikan dakwahnya Nabi. Nabi Muhammad semakin dicaci, kayak per Nabi Muhammad. Semakin ditekan, justru makin melunjak Nabi Muhammad SAW.
kemudian mereka lakukan. Yang kedua, mereka sadar bahwasanya cacian dan makian mereka gagal karena menyebabkan Nabi Muhammad SAW justru malah makin berkobar semangat juang dakwah beliau. Kemudian yang kedua yang mereka lakukan apa? Mereka memfitnah Nabi Muhammad SAW. Berbagai macam ragam fitnah mereka sandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka katakan Nabi Muhammad tukang sihir. Mereka katakan Nabi Muhammad adalah orang yang memecah belah keluarga mereka, orang yang memecah belah negara, suku, ras mereka. Macam-macam fitnah disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan kita pikir Nabi Muhammad itu dakwah Islam itu sampai kepada kita leha-leha saja. Oh, tidak ada. Penuh dengan perjuangan, penuh dengan duka suka. Nabi Muhammad orangnya cerdas. Ketika difitnah, sekedarnya saja menjawab fitnah tersebut. Tidak seluruh waktu Nabi Muhammad beliau habiskan untuk menjawab fitnah. Sekedarnya saja menjawab fitnah. Akan tetapi dakwah terus dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Andaikan seluruh waktunya Nabi Muhammad habiskan hanya untuk menjawab fitnah, kapan dakwahnya? Kapan dakwahnya? Sekedarnya saja Nabi Muhammad SAW menjawab fitnah. Kemudian Nabi Muhammad SAW dan kita ini sebagai umatnya Nabi, ketika kita berdakwah, ketika kita menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil, ketika kita menyampaikan bahwasanya halal itu halal, haram itu haram, dan ketika kita difitnah, maka sekedarnya saja jawab fitnah. Jangan habis waktu kita menjawab fitnah. Contoh Nabi Muhammad SAW. Bas terserah orang mau ngomong apa tentang kita, yang penting intinya Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, sesuai dengan hukum hakam syariat yang telah ditetapkan. Kemudian Nabi Muhammad SAW, kemudian orang-orang kafir Quraisy sadar bahwasanya bungkaman yang kedua yang mereka lakukan memfitnah Nabi Muhammad gagal. Kemudian apa lagi yang mereka lakukan? Mereka menteror Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi mereka sadar bahwasanya mereka tak bisa menteror fisiknya Nabi, karena Nabi Muhammad SAW itu dilindungi oleh kabilah Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Kabilah tersebut ditakuti oleh orang-orang Quraisy, ditakuti oleh orang kafir Quraisy di situ, disegani, dan Nabi Muhammad dilindungi oleh mereka. Kemudian mereka sadar bahwasanya mereka tidak bisa menteror fisiknya Nabi, dan mereka ingat dan mereka tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW paling cinta dan sayang dengan para sahabatnya. Mereka tidak bisa menteror fisiknya Nabi, fisiknya para sahabat-sahabatnya Nabi yang mereka teror. Di antaranya siapa? Sayyidina Bilal bin Rabah. Sayyidina Bilal bin Rabah diseret dari rumahnya, diinjek-injek, dibanting, dijemur di padang pasir yang sangat panas. Kemudian dadahnya ditindih dengan batu karang yang begitu besar. Untuk apa? Agar Bilal ini keluar dari agamanya Nabi, agar Bilal ini keluar dan mencaci Nabi Muhammad. Akan tetapi apa yang keluar dari lisannya Sayyidina Bilal? Ahadun ahad, ahad, ahad. Allah itu satu, Allah itu tunggal, tidak ada sekutu bagi Allah. Kemudian diantaranya yang mereka teror siapa lagi? Zulairah, seorang wanita, dipaksa keluar dari ajarannya Nabi Muhammad. Begitu dia menolak, kedua matanya diterisna dengan besi panas, dibuat buta. Yang lebih syadidnya Ammar bin Yasir, Sayyidina Ammar bin Yasir. Ini Ammar bin Yasir, Rasul SAW mengatakan apa? Barang siapa yang mengganggu Ammar, maka sama halnya dia mengganggu, kata Nabi Muhammad SAW. Ini sahabat Ammar bin Yasir sangat dicintai oleh Nabi Muhammad, sangat disenangi dan disayangi oleh Nabi Muhammad. Barang siapa yang mengganggu Ammar bin Yasir, maka sama halnya dia mengganggu, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian Ammar bin Yasir diikat di tengah-tengah padang pasir, dicembuki, dibanting, ditendang ini Ammar bin Yasir agar apa? Agar keluar dari ajarannya Nabi Muhammad
SAW. Begitu dia menolak, ibu dan bapaknya diseret-seret, dibanting, diinjak, dihinakan di depan matanya Ammar bin Yasir. Kedua orang tuanya disiksa oleh Abu Jahal. Agar apa? Agar Ammar bin Yasir ini keluar dari ajarannya Nabi Muhammad. Ya, Ammar bin Yasir pada saat itu sempat lemah melihat keadaan kedua orang tuanya diperlakukan sampai sedemikian rupa. Kemudian Ammar bin Yasir menangis. Ammar bin Yasir menangis, lemah dia. Nangis dia. Hampir lagi beliau tidak tahan. Kemudian pada saat itu sang ibu yang bernama Sayyidatuna Sumayyah, ibunya Ammar bin Yasir yang bernama Sayyidatuna Sumayyah, melihat keadaan anaknya Ammar bin Yasir menangis. Sang ibu takut keimanannya Ammar bin Yasir ini goyah. Sang ibu takut Ammar bin Yasir ini keluar daripada ajarannya Nabi Muhammad. Seraya dia mengatakannya apa? Ya Ammar, duhai Ammar, wallahi duhai Ammar, demi Allah duhai Ammar, ibu walaupun ibu harus mati di sini bersimbah darah, wallahi tallahi wa rabbil Ka'bah, ibu tidak akan pernah ridha engkau keluar daripada ajarannya kekasihku Muhammad. Abu Jahal marah pitan. Melihat Sayyidatuna Sumayyah mengatakan demikian, menguatkan dan mengokohkan imannya Ammar bin Yasir, Abu Jahal marah, murka dia. Kemudian apa dia lakukan? Dia pukuli ibunya Ammar bin Yasir, diinjak-injak, dihantam, dibanting. Bangun, dihantam, banting lagi, dipukul lagi. Begitu terus sampai puncak daripada kemarahannya Sayyidatuna Sumayyah. Diambil tombak, maaf ya, dicucuk kemaluannya ibunya Ammar bin Yasir tembus sampai pinggang. Dibunuh. Telusuri dan punya telusuri, umatnya Nabi Muhammad SAW yang pertama kali mati syahid bukan seorang pemuda yang gagah berani. Umatnya Nabi Muhammad SAW yang pertama kali mati syahid bukan seorang laki-laki yang gagah berani, melainkan seorang wanita tua yang sudah tak berdaya yang bernama Sayyidatuna Sumayyah. Seharusnya ini menjadi cambuk bagi kita sebagai umatnya Nabi. Seharusnya ini menjadi pelajaran bagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Andaikan Sayyidatuna Sumayyah, seorang wanita tua yang tak berdaya, rela mati bersimbah darah untuk mempertahankan keimanannya kepada Allah, lantas mana pengorbanan kita untuk Nabi Muhammad SAW? Apa yang harus kita pertontonkan? Amalan apa yang harus kita pertontonkan kepada umat-umat terdahulu? Amalan apa yang mau kita banggakan kepada Nabi Muhammad SAW? Amalan apa? Tidak ada. Sehingga pada saat itu Nabi Muhammad SAW melihat keadaan sahabat-sahabat yang diperlakukan sampai sedemikian rupa, sempat dakwah pada saat itu didiamkan oleh Nabi Muhammad. Berhenti sejenak, karena Nabi Muhammad harus memutar otak. Nabi Muhammad SAW ingin dakwah itu aman, sementara sahabat pun aman. Dan beberapa orang sahabat, kurang lebih sekitar 70 atau 80 sahabat, itu dihijrahkan ke salah satu negeri yang bernama negeri Habasyah. Sehingga para sahabat semuanya aman di sana dan dakwah terus dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Masyaallah hadirin wa zumratus sabirin rahimakumullah. Tujuan daripada dibacakannya sirahnya Nabi Muhammad SAW untuk apa? Untuk menambahkan benih-benih cinta kita kepada Nabi Muhammad, untuk menambahkan kasih sayang kita kepada Nabi Muhammad. Hei, sadar, Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Tidak ada manusia yang paling dekat kepada kita melainkan Nabi Muhammad. Tidak ada orang yang lebih sayang kepada kita melainkan Nabi Muhammad. Bahkan kasih sayangnya Nabi Muhammad lebih daripada kasih sayang kedua orang tua kita kepada kita. Yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Pada saat itu kelak orang tua lari dari anaknya, anak lari dari orang tuanya. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW sibuk memikirkan umatnya. Aina ummati, anak umatku. Karena kenapa? Ingin memberikan pertolongan kepada umatnya. Nabi Muhammad SAW tiap hari
Pada saat beliau masih hidup, yang beliau doakan dan yang beliau pikirkan hanya umatnya. Pada saat di alam barzah, pada saat di alam kubur, Nabi Muhammad sibuk yang beliau panjatkan adalah doa kepada umatnya. Pada saat di padang mahsyar, yang beliau lakukan adalah mendoakan umatnya. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan masuk surga sebelum seluruh umatnya Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Siapa yang cinta kepada kita melebihi cintanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Tapi ingat, cinta mahabbah merupakan iman. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min ahli wa waladihi wa walidihi wa nafsihi ajmain. Tidak beriman seseorang pada Nabi Muhammad. Tidak beriman seseorang. Ya Rasulullah, kami sholat, kami puasa, kami zakat, kami haji, kami umrah, kami bakti sama orang tua, kami baca Al-Quran, kami menjalankan sunnahmu. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Tidak beriman kalian. Yakni lam yutimmu imanu. Tidak sempurna iman kita sampai kita mencintai Nabi Muhammad lebih daripada segala-galanya, lebih daripada kedua orang tua kita, lebih daripada saudara-saudara kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, cintailah keluarga kalian, cintailah sanak saudara kalian, cintailah harta kalian. Akan tetapi apabila kecintaan kalian kepada sesuatu lebih daripada kecintaan kalian kepadaku dan Nabiku Muhammad, kata Rasul, kata Allah, tunggu balasanku, kata Allah. Allah ancam. Jadi jangan main-main masalah cinta pada Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW merupakan Habibullah, kekasihnya Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jam berapa, Bib? Sudah mau habis ya? Jam 10 ya? Sudah mau habis ya? Jadi kalau kita membahas tentang masalah mahabbah, masalah cintanya kepada kita, kepada Nabi Muhammad SAW, cinta itu selalu satu hadis ini selalu digandengkan dengan hadis yang satunya. Hadis yang satunya mengatakan apa? Lam yutimma la yu'minu ahadukum. Tidak beriman kalian sampai kalian mengikutiku, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi iman itu menurut daripada salah seorang ulama fuqaha, bahwasanya iman itu ada dua. Apa? Iman itu mahabbah, cinta, wal ittiba, dan mengikuti. Itu iman. Pertama mahabbah, cinta pada Nabi Muhammad. Yang kedua adalah ittiba, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Tidak ada jalan lain yang menuju kepada surga kalau menyimpang daripada ajarannya Nabi Muhammad SAW. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Oh, jalan mana yang masuk surga? Hah? Oh, jalan mana? Jalan Fir'aun? Mana ada? Ada jalan Fir'aun masuk surga? Kekal dalam neraka, hadirin. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga asbab daripada perkumpulan ini Allah tambahkan keimanan kita, Allah tambahkan mahabbah kita, Allah tambahkan daripada rasa istiqomah kita dan rasa mahabbah kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga asbab daripada perkumpulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur kita, Allah panjangkan umur kedua orang tua kita. Baik ya Allah, semoga asbab daripada perkumpulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita pengampunannya. Allah berikan ampunan kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Amin. Semoga sebab daripada perkumpulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan semua hajat-hajat kita. Amin. Allahumma amin. Rabbi manfa'na bi barakatihim wa hdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afati minal fitan ya Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadza ma aqulu lakum wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.